PHK di mana-mana. Setiap minggu ada saja perusahaan yang merumahkan ribuan karyawan. Dan ini baru awal. Gelombang PHK akan semakin besar karena dunia kerja seperti yang kita kenal sedang punah pelan-pelan. Bukan karena manusia malas, tapi karena AI dan otomatisasi mengambil alih hampir semua bidang, dari pabrik, perbankan, sampai industri kreatif. Jadi, ketika ada janji akan menciptakan 19 juta lapangan kerja baru, jujur saja, itu sangat tidak mungkin terrealisasi. Bukan karena kurang usaha, tapi karena dunia kerjanya sendiri sudah berubah. Dan kalau tidak diantisipasi, ini bukan sekedar krisis ekonomi, tapi bisa jadi bom sosial besar yang kalau meledak bisa mengguncang stabilitas dan disintegrasi bangsa. CEO Nvidia, Jensen Huang mengatakan, kemampuan kecerdasan buatan meningkat 10 kali lipat setiap 5 tahun. Itu artinya, dalam 10 tahun ke depan, AI bisa 100 kali lebih cerdas, efisien, dan cepat dari manusia. Bill Gates pun menegaskan, di masa depan, manusia cukup bekerja 2 kali seminggu. Kedengarannya enak, tapi maknanya dalam. Pekerjaan manusia semakin sedikit, peran manusia semakin kecil. AI tidak hanya menggantikan buruh pabrik, tapi juga pekerja kantoran, penulis, desainer, dan analis data. Efisien bagi perusahaan, tapi ancaman bagi masyarakat. Kalau tidak ada kebijakan baru, yang muncul bukan kemajuan, tapi ketimpangan dan keputusasaan massal. Bayangkan, jutaan orang kehilangan pekerjaan permanen. Anak muda kehilangan arah, kepala keluarga kehilangan penghasilan, dan masyarakat kehilangan rasa adil. Dalam situasi seperti itu, kemarahan sosial hanya tinggal menunggu waktu. PHK besar-besaran bisa berubah menjadi gelombang kerusuhan sosial. Dan bila ketimpangan terus melebar, disintegrasi bangsa bukan lagi hal yang mustahil. Inilah saatnya negara tidak hanya bicara soal pertumbuhan, tapi juga perlindungan kemanusiaan. Solusi yang paling masuk akal adalah Basic Universal Income, pendapatan dasar universal. Sederhananya, setiap warga negara mendapat penghasilan dasar dari negara, cukup untuk hidup layak, tanpa syarat, tanpa birokrasi panjang. UBI bukan sekedar bantuan, tapi jaminan ekonomi permanen di era AI. Dengan UBI, rakyat tidak takut kehilangan pekerjaan. Mereka bisa bertahan, belajar, beradaptasi, bahkan membangun usaha kecil. Dan kalau Presiden Prabowo berani menjadikannya program nasional, maka ia bukan hanya memecahkan masalah ekonomi, tapi mencatat sejarah. Bayangkan, jika Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan Basic Universal Income, itu akan menjadi tonggak sejarah besar. Langkah yang berani seperti ini akan membuat Prabowo dikenang dalam buku-buku pelajaran SD, SMP, hingga SMA sebagai presiden yang mengubah arah ekonomi rakyat di era otomatisasi. Tentu, semua ini butuh keberanian politik dan perombakan anggaran. Karena sebagian besar dana negara masih dihabiskan untuk program jangka pendek, seperti proyek makan bergizi nasional, yang niatnya baik, tapi manfaatnya sementara.
Daripada uang triliunan rupiah habis untuk proyek konsumtif yang cepat hilang, lebih baik dialihkan ke UBI, uang langsung ke rakyat, tanpa kebocoran, tanpa politik. Dampaknya akan luar biasa. Daya beli meningkat, kemiskinan menurun, dan stabilitas sosial tetap terjaga meski dunia berubah. Kalau itu terjadi, Indonesia tidak hanya siap menghadapi revolusi AI, tapi akan dikenang sebagai negara pertama yang mengutamakan rakyat di atas mesin. Saya Baihaqi, dan ini refleksi tentang dunia kerja yang sedang punah dan masa depan Indonesia yang bisa jadi pelopor kemanusiaan di Asia Tenggara. Sampai jumpa di episode berikutnya.